Yuzi yang heran melihat kejadian tadi menanyakan siapa Kong Wen sebenarnya. Kong Wen memberitahu kalau dia kesini untuk membunuh Red Mane. Ternyata Yuzi tahu jalan menuju istana Red Mane dan mengantar Kong Wen ke sana. Scene berganti ke dunia nyata lagi. Diperlihatkan Tuling menuju ke kediamannya Lu, di mana Lu sedang mengerjakan novelnya bersama Guan. Entah di mana Tuling menyelipkan penyadap suaranya, pokoknya dia bisa mendengar percakapan Guan dan Lu. Tak sengaja pas lagi lihat-lihat, Guan menemukan foto ayahnya Lu bersama Limon. Ternyata Limon dan ayahnya Lu dulu satu kuliah lalu mendirikan sebuah perusahaan. Suatu ketika mereka mengalami kecelakaan dan ayah Lu meninggal. Mengetahui hal itu, Guan mengajak Lu ke tempat yang lebih aman, sedangkan Tuling tak lagi melancarkan aksinya setelah mendengar cerita itu. Dia menghubungi Limon, menanyakan kenapa hal ini disembunyikan padanya. Dia juga menyadari kalau membunuh Lu bukanlah karena novel, melainkan Limon takut akan karma. Berarti Limon yang udah membunuh ayahnya Lu. Kan water park. Tuling juga memprediksi kalau setelah Lu dan Guan, target selanjutnya adalah dia. Lalu Tuling memutuskan keluar dari Aladdin Group. Mendengar berita itu, Limon mimisan. Saat hendak naik mobil, Tuling dibuat pingsan sama si konduktor listrik. Lalu mereka mengambil mobilnya Tuling dan mengikuti Guan dan Lu. Guan menyiapkan senjata pamungkasnya yaitu bola golf, sedangkan Lu fokus pada ketikannya. Dan kita masuk kembali pada dunia novel, di mana mereka sudah sampai di istananya Red Mane. Karena suatu alasan istananya tanpa penjagaan. Mereka dengan mudah masuk dan mendapati ratusan kesatria merah duduk dengan rapih, lebih kepada tertidur sambil duduk sih. Ternyata alasan diberlakukannya jam malam adalah karena hal ini dan Red Mane tak ingin orang-orang tahu. Kembali lagi pada Guan, pada malam hari mereka kedatangan tamu. Tak ingin konsentrasi Lu terusik, dengan dalih ingin jalan-jalan, Guan menyambut para tamu. Sambutan yang hangat everybody. Sementara di dunia novel, Kong Wen dan Yuzi hampir sampai ke tempat Red Mane. Zirah bermata berkata pada Kong Wen, apakah masih mau lanjut? Kamu pasti ingin mati. Kong Wen menjawab dengan meminta bantuan padanya dan berjanji apabila Red Mane berhasil dikalahkan, maka dia akan dibebaskan. Tentu saja Zirah bermata tak percaya karena dialah yang membunuh kakaknya Kong Wen. Tapi Kong Wen sudah tak dendam padanya karena sudah pernah membunuhnya sekali. Dan juga selama ini sudah menganggap Zirah bermata sebagai teman, yang membuat Zirah meleng-leng mata. Kembali ke dunia nyata, Guan tampak dibuat terbojok oleh si konduktor listrik yang rupanya itu adalah strateginya. Berhasil melumpuhkan satu lawan, Guan menuju lawan lainnya. Sementara di dunia novel, Kong Wen dan Yuzi sudah berada di dalam ruang utama istana mendengar suara dentuman genderang yang semakin keras suaranya saat mereka menuju ke tengah ruangan, tetapi mereka tak menemukan penabuhnya dan bahkan tak ada seorang pun di sana. Kong Wen bertanya pada Zirah bermata seperti apa Red Mane itu. Zirah menjawab kalau dia tak pernah melihat Red Mane dan belum ada yang pernah melihatnya. Lalu Zirah menyarankan agar dia pulang saja. Malah dipanggil si Red Mane-nya dan memperkenalkan diri dan menantangnya. Tiba-tiba Yuzi terkejut, takut, dan tiba-tiba sementara di dunia nyata, Guan hampir kena N ditolong oleh Tuling yang berhasil meloloskan diri. Tuling berhasil memberi damage yang lumayan tapi belum cukup untuk menumbangkannya. Kali ini Tuling yang mau hendak kena N ditolong sama ultinya Guan yang berhasil meng-N-kannya. Beralih lagi ke dunia novel, Red Mane mengenali Kong Wen dari wajahnya yang mirip Jitian dan serta baunya. Dia juga datang saat Kong Wen lahir. Red Mane merasa menyesal membiarkan dia dan kakaknya hidup dan menganggap ini adalah karma baginya. Tapi dia juga merasa senang karena sudah lama sendirian. Lalu Red Mane menawarkan kebaikan dengan dia mau mengantar Kong Wen pada ayahnya. Yuzi memberitahu Kong Wen kalau di keningnya Red Mane tertancap sebuah pedang, yang berarti Red Mane bukan tak terkalahkan, kata Zirah bermata. Rupanya dia diajak ke sebuah pohon besar di mana di bawah pohon ini ayahnya Kong Wen mati dibunuh dan ditanam di situ. Kan pale. Red Mane sedikit nostalgia momen-momen bersama Jutian dulu sebelum dia jadi dewa. Lagi-lagi endingnya dia berharap andai saja Jutian bisa dia bunuh beberapa kali. Pertarungan pun dimulai dengan Kong Wen memulai serangan atas instruksinya Zirah bermata. Awalnya mereka berdua dapat memberi sedikit tekanan pada Red Mane, tapi akhirnya mereka tumbang.
Lagi asyik menyiksa Kongwen, Yuzi memainkan seluringnya. Yuzi ingat janji ayahnya apabila Yuzi memainkan musik itu dia akan segera datang. Hal ini membuat Redmane terusik dan kesal lalu memasukkan Yuzi ke perutnya. Cerita berhenti di situ karena Lu sudah ngestak. Dan ternyata musuh bukan hanya 2 orang. 1 orang lagi menyelinap ke ruangannya Lu. Guan dan Tuling baru menyadarinya saat Lu sudah berteriak karena ditikam. Tuling yang masih sanggup berlari bergegas dan berhasil menumpukan musuh. Tapi Lu sudah terkapar kehabisan darah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Guan dan Tuling juga mendapat perawatan di sana. Perawat menyuruh mereka menginap malam ini untuk pemeriksaan. Guan sedang memikirkan cara bagaimana novel ini akan selesai sedangkan Lu tak sadarkan diri dan jadwal rilis novel sudah sangat kepepet. Tak lama Limon datang. Disinilah kita tahu kalau sebenarnya alasan dia ingin Lu mati bukan hanya karena novel, tapi juga karena bisnis. Cekcok mulut terjadi di antara mereka bertiga. Guan yang terus berpikir akhirnya memutuskan dia yang akan melanjutkan ceritanya. Panik, Limon berusaha merampas laptop itu. Tuling memberi sedikit pukulan yang membuat Limon tak berkutik. Guan bernyanyi lagu Yuzi kecil dan mulai menulis. Cerita dunia novel pun berlanjut. Kongwen yang terluka parah masih berusaha menyelamatkan Yuzi. Di dalam tubuh Redmane, dia tetap memainkan seluringnya sampai ia benar-benar pingsan. Lalu tiba-tiba kabut merah muncul dan keluarlah kesatria merah atau tepatnya ayah Yuzi alias karakter Guan dari dalam kabut tersebut membawa machine gun. Dia terus menambaki Redmane dan membuat Redmane terluka dan kewalahan. Peluru pakai acara habis, Redmane mengambil kesempatan mendekati Guan. Guan sangat membuat Redmane kewalahan. Guan memberitahu agar menarik pedang di kepalanya Redmane pada Kongwen. Karena lengah, Redmane berhasil memojokkan Guan. Kongwen ingin membantu menarik pedang Zirah Bermata dan ternyata pedang itu menyatu dengannya yang berarti Zirah Bermata belum mati. Ketika Kongwen ingin membantu Guan yang sedang terpojok, Zirah Bermata malah membuat Kongwen memanjat pohon. Guan yang terpojok hampir-hampir pingsan mendengar teriakan Yuzi kembali bertenaga memukul balik Redmane. Melihat Kongwen sudah bersiap di atas pohon, Guan memancing Redmane ke sana. Kolaborasi mereka akhirnya bisa mengalahkan Redmane dan menyelamatkan Yuzi. Kembali ke dunia nyata, Tuling sangat terharu dengan aksinya Guan dan berandai saja kalau orang tuanya seperti Guan, pasti dia tak akan bertemu Limon. Tak lama suster memberitahu kalau Lu sudah stabil. Tuling juga memberitahu pada Limon yang ternyata tak mati setelah Redmane mati yang hanya seperti kena mental bahwa polisi akan segera datang. Guan yang sedang melihat sunrise tiba-tiba berlari keluar. Papa, 我们回家。 Ending yang mengair matakan. Belum tamat, setelah sedikit kredit skin, kita diperlihatkan Kongwen yang sedang duduk di bawah pohon tiba-tiba dikejutkan dengan keluarnya mata dari sisa-sisa Zirah Bermata. Lalu dia berkata, apakah sudah pagi, yang mengisyaratkan part 2. Teatama amat tamat. Gimana filmnya? Keren? Menurut saya film ini cukup keren ya. Plot twistnya itu sangat rapi. Tapi saya agak kecewa di endingnya. Kekalahan bos besar terkesan sangat mudah dan gampang. Tidak ada pertarungan yang epik seperti Avenger melawan Thanos di Infinity War. Sekian video kali ini. Mohon bantuan subscribe-nya agar saya semakin giat ngekontennya. Juga komen kritik dan saran yang membangun agar semakin baik ke depannya. Saya Ruli mohon pamit. Ciao, adios, I'm done.